Tahir bin Ashur dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir menyebutkan ayat ini seperti ayat ini, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dalam Al-Qur'an banyak seperti ini. Sungguhnya orang beriman bertakwa, orang begini, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Ini ayat memang kalau mau dikatakan secara pas terkait dengan ketika seorang akan meninggal dunia. Seorang beriman kalau akan meninggal dunia, maka tidak ada ketakutan dan tidak ada kekhawatiran. Itu tidak ada ketakutan akan apa yang akan dihadapi, kekhawatiran karena dia akan diberi kenikmatan di alam berikutnya, dan tidak ada kesedihan terkait apa yang dia tinggalkan. Anak istrinya tidak perlu dia sedih. Semuanya sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang yang berkata kami beriman, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka, berbondong malaikat turun kepada mereka. Yang berkata kepada malaikat berkata kepada mereka, Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian khawatir dan janganlah kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Ini terjadi kapan? Sakaratul maut. Dan itu adalah kondisi yang paling berat dihadapi oleh seorang. Seorang saya kalau sedang sakit dia was-was, khawatir. Ketika ada musibah dia khawatir, apalagi musibah terbesar, musibah kematian. Maka dia khawatir apa yang dia hadapi. Kehidupan berikutnya, ini kehidupan baru dia enggak tahu bagaimana nasibnya. Apakah dia akan bahagia atau dia akan sengsara. Kemudian dia juga mikir tentang anak, istrinya, keluarganya, usahanya yang dia tinggalkan. Di saat itu, kondisi yang sangat genting tersebut, maka Allah turunkan malaikat untuk memberikan ketenangan. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian khawatir tentang masa depan kalian, karena surga di depan kalian, dan jangan sedih dengan apa yang kalian tinggalkan. Ketika itu seorang mukmin akan rindu bertemu dengan Allah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang cinta ingin ketemu dengan Allah, Allah pun cinta ingin ketemu dengannya. Jadi ayat-ayat ini memang terkhususkan kepada kondisi sakaratul maut. Namun kata Tahir bin Ashur dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir, ayat ini juga umum, mencakup dalam kehidupan dunia. Seorang kalau beriman dan bertakwa, dia akan mengalami kekhawatiran. Siapapun, Nabi pun mengalami kekhawatiran. Ada kesedihan, Nabi pun pernah menangis karena sedih. Tetapi kesimpulan kehidupannya, dia tidak khawatir. Kesimpulan kehidupannya, meskipun ada kesedihan, dia akan bisa menghadapinya. Tetap kebahagiaan akan hinggap dalam hatinya. Karena Allah mengatakan, "Faman ittaqa wa aslaha," siapa yang bertakwa dan buat perbaikan, "fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Maksudnya apa? Apapun yang mereka hadapi, kekhawatiran, ketakutan akan hilang. Akan sirna dengan ketakwaan yang mereka miliki. Kesedihan yang mungkin menimpanya karena ini, karena akan sirna dengan ketakwaan yang dia miliki. Dan itu benar. Dan itu benar. Siapapun, kalau dia beriman kepada Allah, mungkin ada kekhawatiran. Menimpa siapa saja, tapi akan sirna kekhawatiran tersebut. Ketika dia bertakwa, Allah akan berikan ketenangan. Mungkin dia sedih, ada sesuatu yang dihadapi, mungkin inilah masalah dunia. Kesedihan tersebut akan sirna. Dengan syarat dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mau tidak mau, orang ingin bahagia, tidak ada jalan lain kecuali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kebahagiaan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kebahagiaan siapa yang Allah kehendaki dan Allah cabut kebahagiaan dari siapa yang Allah kehendaki. Adapun mengkaitkan kebahagiaan dengan popularitas, dengan jabatan, dengan kekayaan, itu saja semuanya palsu. Palsu. Antum dikasih mata dan dikasih akal. Lihatlah bagaimana bisa dunia maya bisa lihat. Apakah mereka itu yang telah diberi popularitas, diberikan harta, diberikan kekayaan dan jabatan, apakah hidup bahagia? Belum tentu. Kadang kita melihat kesengsaraan di dalam wajah mereka. Mereka tersenyum, senyum terpaksa. Dalam raut wajahnya penuh dengan apa? Penderitaan, kesengsaraan. Yang tiada henti-hentinya, persaingan dan seterusnya tiada henti-hentinya. Antum alhamdulillah bisa ngaji, bisa baca Quran, bisa ngobrol sama istri, ngobrol sama anak, bisa jalan-jalan, alhamdulillah. Bisa puasa sunnah, bisa buka bareng, bisa sholat berjamaah. Nikmat luar biasa. Kebahagiaan yang dicari oleh banyak orang mereka tidak dapatkan. Mereka tidak dapatkan. Mereka mengejar kebahagiaan dalam harta, kebahagiaan semu. Sampai ada orang kaya ngomong sama orang yang sedekah, kamu jangan seperti saya.
Kamu jangan seperti apa? Saya. Kenapa? Dia waktunya habis. Waktunya habis. Untuk meraih kekayaan waktunya habis. Dan intinya rapat. Tiap hari tongkrongnya lihat saham naik turun. Pusing. Ngurusin anak buah, ngurusin ini, tagihan. Banyak. Enggak gampang. Kalau tidak disertai keimanan, itu harta buat dia tersiksa. Itu kekayaan buat dia tersiksa. Itu jabatan buat dia menderita. Itu popularitas, bukan dia semakin apa? Tersiksa.